diajak-ajak. Yang terhormat kepada Ketua MWC yang diwakili oleh Wakil Ketua MWC dan juga ngerangkap bendahara DMI Kecamatan Bululawang, Abah Makrus Tetanggi, tapi benar-benar dan kepada para kiai, bapak ibu sekalian, pengurus takmir masjid Kecamatan Bululawang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana janji Allah kalau bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya, tapi kalau betul bersyukur sesungguhnya adabku sangat pedih, tanya Allah gitu. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad. Semangat, senang saya. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus DMI, wabil khusus Ketua DMI yaitu Abah Sibawe yang sudah terus mengajak program memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Saya ditugasi beliau untuk berbagi sedikit tentang kewirausahaan, yaitu dengan pengurus masjid minimal kita secara ekonomi bisa makmur gitu. Jadi maksudnya dimakmurkan masjid dengan ini ada keberkahan minimal dengan ilmu tentang pengetahuan tentang ekonomi, tentang uang. Nah, bahasa dia mudunten pesen. Nah, pesen ini uang ini setiap hari kita berkecimpung dengan yotro, dengan uang. Tapi jarang kita ini membahas tentang uang nih. Nah, kalau dikasih Yai Sibawe untuk berbagi tentang kemandirian ekonomi, karena kalau kita ingat Mahrus, kalau mau naik pesawat itu kan enten perang kali pakai terbang tuh mau makan. Nanti kalau sampai gak ada udara di atas akan keluar pelampung atau masker. Tolong yang bawa anak kecil pakai maskernya dulu, baru menolong yang lain. Nah, sama kita harus mandiri secara ekonomi dulu, baru membantu yang lain. Nah, kalau mohon izin menawi para kiai, bapak ibu sekalian, menawi sing luwih ngerti saking kula mohon izin ngapunten karena kula niki dapat tugas dari ketua DMI niku Yai Sibawe untuk sedikit berbagi tentang napa sih yotro niku. Padahal kita bendina berhubungan kali napa? Kali uang. Nah, ngapunten. Sedikit bercerita, kalau betul apa seperti ini. Nah, sedikit bercerita karena saya dulu betul saged cita-cita kula saged sekolah, saged kuliah, karena dengan sekolah kuliah insya Allah secara ekonomi akan lebih mandiri. Nah, pengetahuan kula waktu alit seperti itu, tapi saya enggak jadi kuliah karena keterbatasan biaya, karena bapak saya meninggal waktu saya sekolah SMA. Akhirnya saya yang paling menginspirasi dulu adalah pada waktu saya kecil sekitar SD itu buyut kula sakit, tapi baru beberapa hari di rumah sakit
sudah dibawa pulang. Saya tanya ke keluarga, loh, Mbak kok Diego balik, kan si loro. Iya, loro nih wong wis tuwek. Nah, sanjane ngoten, sing kan mboten enten BPJS. Nah, saniki kan enten BPJS. Nah, dari situ saya menangis. Saya tahu kenapa buyut dibawa pulang gak pun karena apa? Mboten gak ada apa? Mboten gak ada uang, gak punya besar. Nah dari situ saya bertekad nanti saya tua, saya nggak mau saya sakit, nggak punya uang, tidak diurus sama keluarga. Nah akhirnya kalau banyak belajar tentang ekonomi mulai tentang kampung pulau, tentang kecamatan, Abah Wariso yang paling kaya, tentang Turen lah, tentang Amil Abah Wariso yang punya pom itu saya belajar sama beliau, belajar tentang Malang belajar sampai ke luar negeri saya bagaimana bisa kemandirian ekonomi itu. Nah dari yang saya pelajari itu ada 7 sifat yang harus dimiliki supaya kalau punya usaha ini terus tumbuh berkembang. Minimal kita sebagai pengurus takmir ini ada pengetahuan tentang uang sehingga nanti sakit bantu-bantu masjid itu. Nah 7 hal ini izin supaya aktif kalau nyuwun maos kita maos bersama ya. Nomor satu monggo kita baca bersama-sama ya. Mulai nomor 1 sampai nomor 7 rumusnya yaitu 7 as. Kita mulai 1 2 3. 1 apa? Integritas. Nomor 2 antusias. Nomor 3 kerja cerdas. Nomor 4 kerja keras. Nomor 5 aturan emas. Nomor 6 kerja tuntas. Yang terakhir apa? Kerja ikhlas. Nah, yang saya temukan ini orang yang tambah sukses dan sukses secara ekonomi, kalau meneliti ini niki ilmu intisari saya kerja selama 22 tahun itu adalah 7 as niki. Nomor 1 kita bahas integritas. Apa integritas itu? Yaitu jujur atau apa utuh, tidak rusak. Jadi sanjang mesti dapat dipercaya. Niki, rata-rata mereka janji mesti tepat. Jadi orang-orang sukses itu janji tepat. Nah, yang nomor 2 adalah apa? Antusias. Apa antusias itu? Apa mas? Semangat. Semangat. Terus apa balik? Kalau keinginan lebih maju, terus apa balik? Ya intinya di kelas semangatnya. Nah, rata-rata mereka ini semangat sekali untuk mengerjakan segala sesuatu. Karena apa? Karena orang antusias itu mempunyai cita-cita, mempunyai harapan. Kenapa kita butuh semangat? Karena kita ini kurang harapannya, kurang cita-citanya. Ya, jadi pada waktu kita kurang semangat, ini karena kurang cita-cita. Nah ini contohnya gambar kula nggih, iki ada 5 cita-cita. Biasanya kula akhir tahun ini kula nulis niki. 1 keimanan, saya ingin iman saya terus meningkat, saya terus belajar, saya baca Al-Qur'an. Karena saya tak terlalu ngerti artinya, saya baca, saya mengartinya setiap hari. Saya ingin umroh setiap tahun di bulan Ramadan. Catet mawon. Jadi pada nulis ini terus saya mikir gimana dapatnya gitu. Karena kita kalau ingat hadis Nabi, hadis qudsi itu hadis yang dari Allah langsung ke Nabi. Katanya Allah, ana inda dzanni abdi, saya sesuai apa? Prasangka hambaku. Nah, pada waktu ini saya berprasangka, ya Allah bismillah, saya nulis ini. Insya Allah terkabulkan. Nah, keluarga, saya ingin keluarga, ingin punya rumah seperti ini, ingin kendaraan seperti itu, ingin acara sama keluarga seperti ini. Pulau catat. Yang ketiga, finansial, keuangan. Pulau ingin ya terus pulau pinter saya catat nih. Yang keempat, hobi ini nopo? Oh, hobi jalan-jalan, hobi nopo mau dicatat minimal 5.
Yang terakhir adalah kontribusi. Nomor 5. Kontribusinya apa? Kalau kita sudah sukses apa? Dicatat. Alhamdulillah kalau kula damel yayasan Kartikanawa di Turen itu, alhamdulillah termasuk TK SD terbaik di Turen. Namanya SD Kartikanawa sama pengurus MWC Turen. Nah, ini termasuk salah satu kontribusi kita itu. Jadi kalau kita sukses harus ada kontribusi. Oh, ada program berbagi makan gratis. Target saya, target grup ini tahun ini 10.000 contohnya. Mboten papan tapi contoh nih supaya nanti damel Bapak Ibu sekalian untuk anak cucu atau apa supaya nanti bisa lebih bermanfaat. Ini kita target 10.000 memberi makan 10.000 pack nih. Nah, ini cita-cita. Jadi kembali supaya antusias kita harus punya cita-cita. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga kerja cerdas. Kenapa kerja cerdas itu? Kerja cerdas pada waktu kita disuruh kerja dalam 8 jam menyelesaikan 10 unit bisa memberi 12 unit, 15 unit, 20 unit. Ini namanya kerja cerdas. Memberi lebih dari yang diminta. Nah, yang keempat apa? Kerja keras. Kenapa kerja keras itu? Pada waktu disuruh 8 jam memberi lebih dari 8 jam, 10 jam, 9 jam, 12 jam. Dan tahu mboten Bapak Ibu sekalian yang orang terkaya di dunia sekarang? Sinten? Elon Musk. Kekayaannya hampir 4.000 triliun. Lah niki kerja keras, kerjanya pinten jam? Rata-rata 18 jam. Dia yang menciptakan mobil Tesla namanya. Mobil ini kita kendarai ini tinggal ngecek handphone kita mau kemana dia langsung mengantar kita. Jadi bukan usah supir sakit mobil Tesla ini. Dia kerjanya ini pinten jam? 18 jam. Saking semangatnya. Dan kalau pun mengalami pada waktu semakin saya ini kerja keras, semakin keberuntungan ini itu menghampiri. Nah, yang kelima apa? Aturan emas. Kenapa aturan emas? Mas ada yang tahu apa aturan emas? Kalau tahu saya kasih voucher Ocean Garden 100.000. Kenapa aturan emas? Tahu mas? Bagus. Mengetahui harga emas, ya mendekati. Kenapa? Sesuai harga emas. Kenapa? Sesuai dengan harga Sesuai dengan harga emas. emas. Harga emas itu kan bagus. Nah, mendekati. Waktu adalah emas. Waktu adalah emas. Waktu adalah emas sekali. Jadi aturan emas itu yaitu kita melayani orang seperti kita ingin dilayani. Jadi kalau pegawai kalau Ocean Garden sanjang kamu harus melayani orang seperti ingin dilayani. Memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Nah, rata-rata orang sukses itu seperti itu. Para kiai pun seperti itu. Saya 6 bulan lalu ke dalamnya Mbak Maimun yang sama saya jadi kan enten Gus Iin. Habis ngaji saya dipersilakan pinara ke dalamnya Gus Iin. Itu melakukannya pakai ini aturan emas. Jadi kita datang sana dijamu, dikasih makan gitu. Ulama-ulama dulu seperti itu. Aturan emas, memperlakukan orang seperti ingin diperlakukan. Nah, yang keenam apa? Kerja tuntas. Jadi harus tuntas. Segala sesuatu ada nilai kalau tuntas. Nah, yang terakhir kerja ikhlas. Kenapa ikhlas ini? Tanpa pamrih. Nah, masih tanpa pamrih yang apa? Tidak mengharapkan. Kenapa? Tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharap imbalan. Berarti imbalannya saya pun dia yang betul imbalan. Tidak mengharapkan bayaran. Tidak mengharapkan. Bayarannya saya pun dia. Nah, berarti apa ikhlas itu?
bayarannya saking Allah, berarti apa? Ikhlasnya berarti apa? Kerja enggak? Mengharap apa? Mengharap apa? Tidak Allah. Lah itu Allah mesti kasih bocor. Ya, mengharap itu Allah, hanya Allah gitu loh. Kadang kita ikhlas tapi betul jelas ikhlasnya. Ikhlas hanyalah mengharap dari Allah. Gitu. Tepuk tangan untuk yang pesen kaden enten dinane ten stasiun kita ten Duren. Oh ten sepur sing celak ya. Yai pas jalan-jalan. Lah 7 as 1 sampai ke 6 ini hubungannya dohir. Tapi yang paling penting adalah yang terakhir yaitu ikhlas hanya mencari ridho Allah. Karena apa? Kalau kita mengharap orang lain pasti apa biasanya? Kecewa. Karena Allah itu katanya maha pencemburu, cemburuan Allah. Makanya kita kalau berharap ke makhluk biasanya kecewa. Jadi pada waktu memberi sudah. Tapi menurut saya kalau kita ke belakang itu mboten mengharapkan kembali kan biasanya kita ke belakang. Kalau izin terus thinking mboten mengharap kembali. Harusnya seperti itu, ikhlas itu mohon maaf bahasa kasarnya seperti itu. Karena Allah tak mengharap dari yang lain. Nah, insya Allah pakai rumus 7 ini lebih bisa lebih maju. Nah, sekarang tentang apa niku sering ditanglet ini ya karena memiliki bisnis yang sukses dan cepat. Nah, sering dicari ini nih. Ngabut penting betul. Betul lanjut. Sukses. Nah ini ada 4. Ya, yang satu adalah yang pertama adalah mulai sekarang. Ini saya mulai usaha ini 22 tahun yang lalu. 22 tahun mulai sekarang gak mungkin sudah seperti ini karena sudah dulu mulai sekarang. Yang kedua adalah kecil dulu, besar kemudian. Jadi kayak orang nembak itu pakai peluru, jangan bom. Ada teman saya dulu manajer saya di Hasanah Geswas itu yang depan stasiun itu, Morse Geswas itu dia kerja di BNI 33 tahun, dapat uang sekitar 3 miliar, rumahnya di Jember. Lah beliau ini dari 3 miliar ini buat usaha namanya rumah makan. Rumah makannya besar, ada kolam renangnya lengkap. Nah, pada waktu buka, uang yang sudah diinvestasikan dia kerja 33 tahun ini gak jalan. Akhirnya apa? Kalau gak jalan, bangkrut, telas. Padahal kerjaan juga 33 tahun Pak. Nah, karena apa? Ini langsung bom. Harusnya pakai nomor 2 ini. Kecil dulu, besar kecil. Kemudian pakai peluru-peluru, kecil-kecil dulu. Pada uangnya kan nggak banyak, tapi kalau besar, nah ini penting sekali. Kadang kita nggak tahu ilmunya. Yang ketiga adalah berpikir besar, tapi jangan kebesaran. Kalau kebesaran kadang nggak semangat. Kalau berpikir kecil juga semangat. Jadi berpikir besar dan cepat. Jadi mempunyai kedepannya ini bagaimana? Contohnya saya buka Ocean Garden yang di depan stasiun itu dulu itu depan saja kecil, itu sama dapurnya kecil juga. Lalu tambah sebelahnya, sehingga baru tambah sebelah kanan, sebelah kiri, sampai sekarang untuk pernikahan 1.500 orang cukup. Saya nggak pakai bom tapi pakai peluru. Dan saya berpikir besar karena ketika ini, tapi tidak besar. Nah, yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi
siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, ini biasanya manajer saya kasih ini karena apa? Orang itu hebat, sukses itu kalau orang itu banyak menyelesaikan masalah. Nah, saya takut. Orang yang hebat adalah orang yang banyak menyelesaikan masalah. Bapak Ibu tahu yang punya Alibaba kalau belanja itu, sinten namanya? Jack Ma. Makasih guys. Jack Ma ini ngomong, saya sukses ini karena apa? Saya karena banyak menyelesaikan masalah. Di masalah di Cina itu adalah banyak UMKM, tapi gak bisa ikut pameran di luar negeri karena biayanya mahal. Akhirnya Jack Ma membuat aplikasi di mana UMKM ini bisa jualan di Alibaba itu. Akhirnya Jack Ma pun secara ekonomi pun orang kaya sekarang. Nah, karena banyak menyelesaikan masalah. Jadi menemukan masalah. Ini namanya biasa kalau di Jepang itu disebut kaizen, Bapak Ibu sekalian. Waktu Jepang kalah perang sama NATO tahun 45, Jepang nggak mau perang lagi tapi mau membenahi industrinya, mendatangkan orang dari Amerika, namanya kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan. Makanya Jepang sangat detail sekali. Beberapa kali saya ke sana, detail sekali orang di Jepang itu. Nah, ini pakai ini siklus perbaikan berkelanjutan. Kita di perusahaan saya buatkan ini itu tadi. Jadi dari usaha-usaha saya setiap bulan perbaikan berkelanjutan. Baik, itu sekarang kita ke kemandirian ekonomi. Nah, PC tadi ini gimana? Kita setiap hari berhubungan dengan uang, tapi kita gak banyak dipelajari tentang uang. Di sekolah kan gak diajari, di pondok gak diajari. Jadi terima kasih kepada pengurus TMI yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi ini. Nah, ini menciptakan kemandirian ekonomi dengan ini. Nomor 1 adalah pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Nun sewu, selama ini pengeluaran kita kakak pundi pendapatan kali pengeluaran. Pengeluaran itu ngapunten. Jadi nanti harus dirubah, minimal 20% harus disimpan. Harus disimpan. Karena kalau mboten gak mandiri-mandiri ekonomi ini, nanti cita-cita kita nun sewu, kita inginnya jadi orang kaya apa orang cukup? Nah, cukup, mau beli motor cukup, beli mobil cukup, beli rumah cukup, beli hotel cukup, mau umroh, haji cukup, mau apa lagi? Sedekah cukup. Nah, ini rumus cukup itu padahal simpel ini sebenarnya. Pendapatan kita harus lebih tinggi dari pengeluaran. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Gimana meningkatkan pendapatan? Yaitu dengan kerja lebih keras, kerja lebih cerdas tadi. Yang ketiga adalah menciptakan investasi. Dari selisih yang nomor 1 20% tadi, kalau gajinya 1 juta, minimal 800.000 yang dibelanjakan, yang 200.000 harus disimpan. Sampai kapan? Sampai kapanpun juga. Nah, harus dimasukkan ke nomor 3, yaitu investasi. Nah, investasi biasanya kalau di kampung itu celengan. Nah, celengan itu ada 3. Celengan aman. Jadi kita butuh suatu waktu ini uangnya ada, yaitu tabungan, deposito atau emas. Ini keuntungannya sedikit, tapi aman. Kita butuh sewaktu-waktu sakit Mbak. Yang kedua adalah investasi pertumbuhan. Nah, ini kayak beli saham, bagi hasil, atau beli ternak di kampung apa? Di rumah taken. Nah, itu termasuk ini pertumbuhan sing rada menengah. Atau pertanian, nyewa pertanian. Yang ketiga adalah investasi impian, sih untungnya banyak, tapi biasanya yang ketiga ini beresiko.
Ini namanya mekanisme melek finansial atau ngerti tentang yotro. Nah, Mbak Ija kembali. Nah, yang terakhir adalah melindungi harta kita. Jangan sampai kita mengumpulkan kayak teman saya tadi yang pensiunan BNI kerja 33 tahun, tapi mboten bisa melindungi uangnya, akhirnya buat investasi habis. Jangan sampai seperti itu. Atau kita ikut dulu enten apa? Pohon apa? Pohon mas. Nah, seperti itu. Ini harus hati-hati, jangan sampai kita ketipu orang. Cek betul ketipu nopo? Gitu, termasuk sesi seperti ini, sesi belajar tentang yotro. Yotro penting tapi jarang kita pelajari. Nah, kayaknya sementara itu Gus. Mungkin kalau ada tanya jawab. Monggo para bapak, mas-mas yang badhe nderek mendalami atau bertanya atau curhat atau sambat nggih monggo mboten apa. Nggih. Nah niki. Nggih, katanya memang peran-peran sambat itu ketinggalan. Monggo. Nggih. Karangan sinten singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Afif dari Kamar Masjid Al-Majurin Bakalan sahabat mawon iki. Iki enten ungkapan enten iki lho buatan iki. Mas Afif Nggih, berkenaan dengan mental pengusaha. Tirose lari-lari niku kalau minum-minum niku lek dhewe kepengin mental usaha didik kuat nganggur gitu. Jadi pripun kuat nganggur terus. Jadi mental usaha itu didik terus sing penting kudu kuat nganggur. Boten boleh pegawaian, boleh duit. Kuat nganggur. Yang kedua, enten ungkapan malih niku sing hubungan dengan kerja keras. Enten ungkapan itu orang malas itu menyelesaikan pekerjaan sulit dengan mudah. Ada ungkapan seperti itu. Karena malas ini ben tak ben malah menciptakan sesuatu yang mudah. Ada ungkapan seperti itu. Mungkin kalau lah sahabat ya, mungkin sahabat kalau ini mental kalau kan bukan buat nggih ketinggalan wajah. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Mas Afif. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fauzi dari Ketakmiran Masjid Baitul Izzah Rempet. Saya tertarik sekali dengan paparan tadi, tetapi saya juga pernah mengalami tidak bisa bangun pagi. Jadi maaf, ini sedikit cerita bahwa saya pernah di Banten itu, saya sampai keliling dari kecamatan itu, jadi saya melayani masak bersama istri. Ya, masak panggilan seperti catering, tapi saya hanya melayani masaknya. Terutama kalau ada orang hajat yang motong kambing. Di sana itu motong kambing itu motongnya saja ada selawatnya. Kemudian boleh ada selawatnya. Nah, kebetulan saya punya ya bisa ya, alhamdulillah, mungkin dari abah saya. Jadi kalau saya motong kambing itu tidak pernah bau. Kedua, sekaligus muliti boleh sampai masak. Kemudian sampai melayani masakan itu pernah ke Lampung juga. Tetapi kemudian di daerah Cilegon itu kedatangan catering yang besar. Ada dari Bandung, dari Jakarta.
saya dari situ tutup, kalah bersaing, nggak bisa kembali lagi. Saya akhirnya pensiun dari Krakatau Steel, sekarang kembali ke Krebet, dan saya tidak bisa apa-apa sekarang. Nah, kalau menyimak tadi, itu sepertinya saya sulit. Karena saya sendiri aslinya ada operator alat berat. Beberapa tahun yang lalu juga saya ikut Pak Didik alat berat di Blimbing. Tapi semuanya juga saya nggak bisa bangun lagi. Nah, mohon bagaimana agar saya ini punya kemauan, masih ada, tapi kemampuan itu sudah berkurang sekali. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Abah Imam Fauzi itu beliau nggak bisa bangun, ingin bangun lagi, bagaimana caranya? Monggo yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Effendi, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Kedok Asri. Niki kula tanggap kemawon masalah hukum. Pertama menika tanah wakaf niki saged dipun sewaaken apa terus pundi? Lajeng ten Kedok Asri ini enggak ada tanah kinten-kinten 900 napa nih land ya, sehingga selama ini setahun dapat 19 juta kan anak. Nah, kula diangkat mulai bulan November kemarin, dan ini kula nggih tasih baru, nah ini kula suwun pengarahipun terus pundi tanah niku napa saged disewakaken apa terus pundi. Keranten ingkang garap kaya kesulitan mekaten matur nuwun. Wassalamualaikum. Nyuwun sewu, wakaf niku diparingaken masjid napa Masjid. artinya tiang niku wakaf diparingaken masjid. Ngoten nggih? Niku ya nggih. Nggih setunggal malih monggo. Manggil nggih setunggal malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Wahyudi saking mewakili takmir masjid Sinten? Ahmad Wahyudi wakil takmir masjid Al-Ikhlas Krebet Jembrong, menyikapi iki wau saking Abah Makrus sedaya. Alhamdulillah banyak ilmu ingkang sampai kula dapat wonten kula tasih nek. Alhamdulillah kula saking kali belajar tentang singen manajemen Abah Makrus menika Abah Herman. Nah, niki ningali anak buah-buahe Abah Makrus niki banyak yang sukses. Kula ingin belajar banyak pengalaman-pengalaman yang saya kerjakan, tapi iki mau belajar lebih kerja keras. Mantap kerja keras, sungguh-sungguh, hanya terkadang jatuh dan gulung tikar. Nah, niki bagaimana untuk menyikapi agar tidak terjadi hal yang seperti itu lagi. Dan bagaimana untuk terkadang kita menyesuaikan pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Terkadang pendapatannya gede, pengeluarannya kadang. Ini ngapunten tegal matur nuwun mugi ilmu sing jenengan paringaken saged bermanfaat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pendapatan niku pendapatan lebih kecil dari pengeluaran berarti termasuk miskin. Miskin atau fakir, berarti angsal zakat. Monggo Bapak Makrus, ini ada 4 pertanyaan. Terus kalian mana?
Jangan takut toh. Nggih monggo. Kalian pun monggo. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya wakil dari takmiran Masjid Sayyidina Ibrahim Kasri. Ini saya juga. Kalian asma itu Pak? Nama saya Pak Matasan. Ini saya juga menyikapi, juga menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, baik dari Bakalan maupun dari Sektor. Dalam hal ini sehubungan dengan yang namanya memakmurkan dan dimakmurkan masjid, tadi saya dengarkan, itu saya menyikapi itu. Untuk kita memakmurkan masjid, ini sehubungan dengan kewirausahaan ini, Pak. Ini memang sangat perlu sekali. Dengan tertata ekonominya kita yang sudah tertata, ya mudah-mudahan dengan berdasarkan motivasi ini tadi, ini bisa membuka wacana kita akan lebih jauh lagi dalam berwirausaha. Ini alhamdulillah saya bisa hadir pada sore hari ini dan saya mendapatkan pengetahuan juga pencerahan di dalam motivasi ini. Nah, ini dalam motivasi ini harus digandeng dengan pembinaan dari NU khususnya ini. Untuk rekan-rekan di kampung ini sudah berpikir begitu bagaimana caranya kita itu berwirausaha. Contohnya kita itu beternak, baik ayam maupun beternak kambing. Dalam hal ini saya sendiri, ini beternak jantan. Mungkin ayam saya sudah nyampe di Abah Makrus ini, di Ocean Garden gitu. Itu ya keluhan kita satu Pak, di sini jatuh bangun karena dengan tidak mengertinya dengan manajemen beternak yang benar. Ini kita butuh pembinaan dalam hal ini. Ini ya mohon maaf ini sedikit menyimpang ya. Ini dalam hal ini butuh pembinaan di dalam berwirausaha apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Ya, yang peternak ya kita harus mendapatkan pembinaan peternakan, yang bertani kita harus mendapatkan pembinaan bertani. Untuk itu dari organisasi NU ini kami harap untuk bisa menggandeng dengan pemerintahan instansi yang terkait di kabupaten untuk memberikan penyuluhan untuk pembinaan khususnya untuk di kemasjidan. Ini tadi saya dengarkan, sebelum kita itu memikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri dulu. Kalau sudah diri kita sendiri sudah tertata, barulah kita keluar untuk menangani sosial. Nah, ini saya mohon dengan sangat Pak, baik dari Bapak Ketua DMI maupun Bapak Makrus, juga DMI Kabupaten, juga DMI Kecamatan, supaya bisa menggandeng instansi yang terkait di dalam pembinaan untuk berwirausaha di daerah, di kampung-kampung khususnya untuk di kemasjidan. Jadi masjid itu biar kalau jamaahnya atau pengurusnya itu ekonominya mapan, tak kira usah boleh. Bapak tidak usah boleh sumbangan rono-rono lah. Ya. Kalau bisa itu apa? Kalau bangun ya bisa tidak pakai di jalan ya kita sudah mampu lah ini lah. Nah ini yang kita harap gitulah. Nggih. Terima kasih. Terima kasih apa yang telah saya sampaikan tadi. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang tepat, saya mohon maaf yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal mana nih? Terakhir, mungkin harus diakhiri jam 5. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan saya perwakilan dari remaja masjid Sayyidina Ibrahim Kasri Paling asma Fauzi. Jadi ada beberapa masalah. Tentu saja saya suka sekali dengan bisnis Pak. Tapi yang dulu sempat dari dulu itu
selalu berpikir bagaimana kalau nanti punya bisnis. Yang pertama itu terkendala dana, hanya kita kalau sekarang ini bisa kok punya dana atau tabungan, tapi permasalahannya dari pihak pasangan kalau saya selalu saya ajak untuk berbisnis ini, beliaunya selalu mungkin menghitung laba ataupun takut rugi, tapi kalau saya sendiri nggak sampai berpikir ke situ. Tolong solusinya itu. Terima kasih. Bantu. Jangan ditangkap ya, Bapak. Oke, pertanyaan yang ketiga dijawab dulu tentang wakaf. Monggo. Matur suwun bahwa kaidah fikih terkait dengan wakaf itu la yubahu wa la yuhabu wa la yurasu. Bondo wakaf iku gak oleh didol, gak oleh diwaris, gak oleh diwehno. Ngoten nggih. Berarti disewakno oleh ora? Oleh sawah utawa wakaf sing rupa sawah utawa tegal disewakno oleh. Sing gak oleh lak didol, diwehno, diwaris. Amun jelas nggih. Hasilnya sewa niku ditemplekno nang masjid. Kalau tukar guling Bapak. Napa? Tukar guling itu menurut liyane madzhab Syafi'i oleh syaratnya ijole kudu luwe apik, misale luwe onggo, luwe nilainya lebih bagus, di kono di jero oleh pengirim bom misalnya. Kamu jelas nih. Berikutnya tadi, nah yo boros guyone ini. Cina iku lho lek durung sugih tenan. Nang ndi mek kaosan suwalan cekak mangane mek tembek gerih. Maksudnya kokon hemat ngoten lho sajane. Lah wong Jawa iku kadang-kadang duwe mek titi rokoke di Samsu. Ngopine sing larang. Nggih niku mawon pun. Nggih, matur suwun. Yang pertama Mas Afif, sinten kalau sampean ini kuat nganggur tapi duwe akeh. Jadi ini sebenarnya yaitu prinsip orang yang usaha. Jadi orang usaha ini kalau Robert Kiyosaki itu ada bukunya Ayah Kaya, Ayah Miskin itu kan, kuadran cash flow ya Pak, Robert Kiyosaki. Nah, Robert Kiyosaki itu menyarankan disarankan sama ayah kayanya itu gak boleh kerja, disuruh berhenti kerja, gak boleh kerja, tapi disuruh bikin usaha. Karena katanya dia yang paling keliru di dunia ini adalah menukarkan waktu dengan uang. Katanya dia seperti itu. Jadi menukarkan waktu dengan uang, maksudnya kerja itu katanya dia, prinsipnya dia ini Pak Robert Kiyosaki ini paling jelek itu waktu kita dijolno ambil duit, kerja 8 jam dibayar 100.000, tukang seperti itu. Ini kata dia ini gak baik gitu. Nah, monggo kita pilih yang mana gitu. Karena anak Audoni Abdi. Monggo Gus, yang mana? Saya pun juga gitu Gus. Beberapa Gus Afif dulu kerja beberapa kali gak cocok. Kerja sebulan gitu. Pernah jadi sales itu di Malang. Sama salesnya, wah kamu bagus, cocok saya sama kamu ini. Coba kamu ke ibumu minta doa restu, nanti kamu tak jadikan leader kayak saya. Baru 1 bulan. Minta ke ibumu restu, nanti kamu bawa air, duduk di depan ibumu, cium
lututnya, jam tangannya, cuci kakinya ibumu, nanti kamu minum. Saya nurut, saya sudah diajari itu sama leader saya nuruti itu. Akhirnya saya minum, setelah itu saya minta doa restu ke ibu karena berangkat masih gelap, pulang gelap saya. Waduh, emak, saya manggilnya emak karena orang kampung gitu. Emak saya ini nangis malahan. Wes gak usah kerja di kono. Kerja isu karo petang-petang mulai petang-petang gak usah. Waduh. Kalau suruh minta restu kok malah gak boleh. Karena saya di kampung itu ngaji sama si bawa itu kan harus taat kepada orang tua. Kalau taat mesti enggak diridhoi sama, pasti Allah gak ridho kan gitu. Akhirnya waduh, gak mungkin saya ini. Akhirnya saya ngomong leader sama ibu malah sama emak sama malah gak boleh saya. Akhirnya berhenti. Nah selanjutnya masalah ke orang tua ini saya kalau kira-kira sama ibu gak disetujui, saya nggak izin ya. Biasanya kan dikit-dikit ada anak ini izin pada orang tuanya. Akhirnya banyak yang dilarang sama orang tua. Akhirnya hidupnya terkungkung, gak boleh sini, gak boleh situ. Saya nggak izin. Pada waktu saya beberapa usaha kayak hutang ke bank, dulu saya senang hutang, sekarang nggak suka sudah. Sampai hutang saya banyak sekali. Itu saya nggak perlu ngomong ke orang tua, pasti nggak boleh. Akhirnya ya tahu anaknya berhasil ya diam aja akhirnya gitu. Nah, rumus saya gitu guys. Jadi jangan izin ke orang tua kalau kira-kira ditolak karena sabda omongan orang tua sabda sampai nggak akan berhasil. Ada tetangga saya itu sama orang tuanya nggak boleh buka, nggak boleh dagang. Aduh, salah besar menurut saya. Akhirnya sekarang setelah dulu orang kaya di kampung saya, sekarang sudah menurun ya. Akhirnya dia punya lahan pinggir jalan, buka usaha sekarang. Waduh, saya ngomong ini gak akan berhasil dia ini. Nah, sampai sekarang ya usahanya gak berhasil karena sama orang tuanya sudah disabdo gak boleh dagang. Nah, makanya kita sebagai orang tua jangan banyak melarang orang tua. Terus yang kedua, orang malas apa tadi? Dengan menunda, dengan efektif, efisien. Iya. Lawannya kerja keras ya. Iya. Ya ini gimana maksudnya? Menurut kalian gimana? Kapannya yang memilih Facebook? Dia itu kerja keras juga loh padahal. Orang malas bukan. Orang malas itu mengerjakan sesuatu itu efektif kalau. Oh iya. Berpikirnya tenang. Iya karena longgar ya gitu ya. Iya masuk. Matur suwun, saya dapat ilmu berarti. Izin lanjut ya Mas Amin ya. Ke Abah Imam Fauji sudah jadi dulu pejabat di Krakatau State. Bukan karyawan biasa. Merendah dia ini. Ketahuan Abah Fauji. Ya, gimana sudah usaha beberapa kali dan gagal, padahal sekarang sudah umur berapa Pak? Sekarang baru 66. Jadi memang Jack Ma ngomong, kalian pada waktu ini untuk yang muda-muda ya, pada waktu umur di bawah 20 banyak belajar ngomong gitu. Umur 20-30 banyak buat kesalahan. Karena apa? Pada waktu salah jatuh bangun. Nah, saya bukan Abah Imam jatuh. Umur 30-40 sudah agak fokus. 40 ke atas sudah, jangan ganti. 50-60 mulai wakilkan. 60 ke atas santai-santai di masjid gitu. Kalau kita gitu kayaknya. Nah ini Abah Imam bisa jadi tabungan wis banyak. Jadi tinggal santai-santai ngurusin masjid. Yang punya KFC itu namanya Kolonel Sandra. Dia ini bangun
KFC Kiai itu baru sudah umur 58 tahun. Sekarang KFC di mana-mana, seluruh dunia ada. Karena apa? Dia tidak menyalahkan umur. Jadi artinya umur berapapun juga kalau mau semangat pakai 7 as tadi ini insya Allah bisa. Bagaimana bisa bangun lagi itu baik. Gini, Abah Imam jenengan ada kelebihan tadi itu. Jadi Abah Imam berapa kali gagal? Jadi gagalnya waktu itu karena bersaing dari Ya, cuma 1 kali berarti ya? bukan sekali, Berapa kali? sudah 2 kali. 2 kali? Nggak sampai 3 kali? Akhirnya modalnya habis. Jadi Bapak Ibu tahu yang nyiptakan lampu ini? Siapa? Pinter sampai Thomas Alva Edison. Wah ini kalau dia ini Muslim ganjarannya kepada ya iman amal soleh, amal soleh ini. Saking dia Nasrani. Kalau Muslim banyak. Dia ini baru menemukan lampu ini setelah 10.000 kali kesalahan. Tapi kita kadang apa? Baru misalnya Mbak Ipa 2-3 kali gagal sudah apa ini buatan anu lagi. Saran saya Pak, cari pendekatan yang lain, cara yang lain karena Abah ini sudah luar biasa warisan dari apa? Abahnya dulu kalau motong kambing buatan bau enak. Nah ini anu Mas Dian kalau motong-motong nanti izin ke Abah. Oh itu gratis. Ya Pak, bisa kerjasama dengan mesin garden nanti. Nah ini tolong Pak dibangun lagi dengan Abah cari cara yang lain supaya Abah Imam bisa bersaing gitu. Oh ini siapa Pak Thomas Alva Edison 10.000 kali dengan baru 2 kali. Saya pesan saya Abah jangan pindah usaha. Sudah itu fokuskan dicari lagi Pak nanti bertahan perlahan-lahan. Sekarang kendalanya apa Pak? Sekarang kendalanya sama ya alat habis, peralatan habis, modalnya juga habis. Nah ini ilmu lagi untuk kita semua. Jadi menurut saya handphone ini berbeda sekali dengan pikiran. Handphone saya ini sinyal saya pakai simpati. Berarti sinyalnya apa? Simpati. Handphone yang lain ada apa? Operator lain ada XL, AS, Tri, nama balik, Indosat, banyak sekali. Tapi kalau pikiran cuma ada 2. Kalau handphone ini diisi Tri, di dalam sinyalnya Tri, sinyal yang lain nggak bisa masuk. Sama, pikiran cuma ada 2 kalau pikiran, yaitu bisa dan tidak bisa. Bisa dan tidak bisa. Baca, ditulis. Bisa nggak diketik? Bisa dan tidak bisa. Sama, pada waktu pikiran disetel bisa, sinyal tidak bisa itu nggak ada. Yang merintah adalah mandor bisa. Kalau disetel tidak bisa, pasti adalah yang merintahkan adalah mandor tidak bisa. Nah, pikiran pada waktu disetel bisa, ini pikiran akan apa Imam? Akan mencari cara. Saya pasti punya catering kambing. Nah, itu. Di shop jajar ada Pak, kambing bakar ajib namanya. Itu terbaik di Malang Sani. Apa pasti bisa itu punya ini. Karena apa ada dukannya tadi. Karena dia nggak ada. Nah, coba kita setel pikiran bisa. Kalau bisa sama dengan mencari cara. Nah, ini mencari cara. Tidak bisa sama dengan mencari alasan. Nah, pada waktu kita setel tidak bisa, kita ini pikiran kita mencari alasan. Gak bisa, alat saya sudah gak ada. Gak bisa, modal saya gak ada. Gak bisa, istri saya gak mendukung. Sorry, Mas Oji ya. Istri saya gak mendukung gitu. Istri saya gak mendukung bisnisnya. Iya. Hah? Konsentrasi. Kenapa?
Iya. Tapi jangan cari yang lain ya. Nanti tampak. Mas Fauji. Nah ini tolong, ini penting sekali. Karena apa? Sama dengan tadi itu, hadis qudsi tadi itu, ana inda dzoni abdi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kata Allah seperti itu. Padahal itu apa Bapak Ibu sekalian? 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu. Coba sekarang yang ngamalkan siapa itu? Orang-orang barat. Mereka namanya afirmasi. Saya sehat, saya kuat, saya kaya. Dan mereka benar-benar sehat, kuat dan kaya. Padahal hadisnya yang punya siapa? Kita ya, kita. Tapi yang mengamalkan mereka gitu. Nah, makanya kita terima kasih sama Yai Sibawe ini yang sudah memfasilitasi kita. Tepuk tangan Yai Sibawe. Ini jadi ya Bapak Imam, tolong itu ya sekali bisa. Sampai pasti insya Allah dengan hadis qudsi tadi itu pasti bisa apa. Nanti jangan lupa saya dikirimi bisa sama dengan mencari cara, tidak bisa mencari alasan, termasuk sama dengan Mas Fauji, sama sekali bisa, pasti bisa suami istri sama nanti. Nah, yang berikutnya Abu Wahyudi yang bagaimana supaya pendapatan bisa lebih besar gitu ya. Dengan cara tadi, seumpama saya ini pegawai, saya akan melakukan kerja keras, saya akan datang lebih awal, pulang lebih akhir, pasti bos saya akan melihat, wah bagus sama ini. Contohnya gini, pada zaman dulu ada cerita petani itu punya pegawai atau pembantu rumah tangga. Dia petani ini pada waktu mau sholat subuh sudah diambilkan air, ditimboin nimbo ya dulu ya, disiapkan sama pegawainya. Setelah itu mau ke sawah, di sawah dirawat yang bagus sama pegawainya ini, sama pembantunya. Sampai kerja ini nggak pernah disuruh, hasilnya pasti bagus gitu. Pasti gimana? Gak minta pun pegawai ini pasti dikasih gitu kan. Sama pada waktu pegawai beling Bang, sama saya punya banyak pegawai, mestinya kelihatan pasti seperti itu. Apalagi minta tambahan, apalagi mau kerja aja beling gitu kan. Nah, cara meningkatkan pendapatan, beri lebih waktu. Yang kedua kerja keras, kerja cerdas. Kalau disuruh 10 Mas Wahyudi kasih 12, kasih 15, kasih 20. Bos, gaji dulu waktu sampai target 10, gaji saya 5 juta. Sekarang saya bisa menghasilkan 20. Ya minimal akan kasih 7,5 juta lah gitu. Kira-kira sampai kalau bosnya mau nggak menghasilkan 2 kali lipat tapi mintanya cuma segitu? Pasti. Makanya meningkatkan pendapatan adalah dengan kerja keras dan kerja cerdas. Pertanyaan yang bagus Mas Fauji. Terus satunya apa? Sudah kerja keras tapi jatuh lagi. Sama dengan yang Abah Imam tadi. Jatuhnya berapa kali sampean? 3 kali. Padahal Pak Thomas Alva Edison berapa kali? 10.000 kali. Cari cara baru, pendekatan baru. Tapi miliknya ya. Sekarang pertanyaannya adalah milik usahanya. Ini penting. Coba ya, cara milik usaha. Cara menemukan passion kita atau panggilan kita atau fitrah kita. Kalau Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah kita ini. Apa khalifah kita? Semua orang beda-beda. Berarti tolong Mas Wahyudi menemukan hobinya sampean apa. Jadi milik usaha itu yang sesuai hobi. Seperti Abah Imam. Abah Imam jangan hobi buat kambing tadi. Semangatkan dengan itu. Sama dengan Pak Elon Musk atau Mak siapa? Zuckerberg yang punya Facebook, semangat dia.
Terus yang kedua, sesuatu itu membuat gairah terbakar. Usaha sampean Mas Yudi, sampean semangat enggak ke usaha itu? Kalau enggak berarti aman butuh hati, yang cari yang semangat ya. Nanti kalau bisa jam 3 malam merenung yang mana 4 hal ini kalau aman nanti. Ini penting ini. Nah ini sebenarnya ini kalau di barat ini mulai masih muda ini kalau menemukan kekuatannya anak ini mulai TK sudah ditemukan, baru terus digembleng di kekuatannya ini, makanya mereka jadi hebat-hebat seperti itu. Ditemukan mulai SD TK ini sudah orang ini bakatnya di sini, baru fokus di kekuatannya gitu. Enggak semuanya fokus itu seperti apa ini laser, cuma 500 watt tapi sudah bisa menembus baja. Beda dengan matahari yang miliaran watt tapi kita caring aja paling gosong-gosong dikit gitu. Gak fokus. Yang ketiga adalah bermanfaat untuk orang lain. Apa manfaatnya? Kayak Facebook untuk menyambung orang tadi bermanfaat. Dia sekarang termasuk 10 orang terkaya di dunia umat itu. Hartanya sekitar 1.500 triliun. Kan tujuannya bermanfaat itu dia. Nah yang terakhir, hati nurani terpanggil untuk melakukan kerjaan itu. Sama nggak dibayar pun mau. Sama kan mau Mbak? Tukang bantu motong tadi mau. Berarti jangan cocok apa imam itu. Tinggal nyari cara lain supaya eksis tadi itu. Baik, yang terakhir Pak Hasan, pembinaan untuk UMKM. Ya, bagus sekali. Nanti Yai Sibawe dekat sama Abah Sanusi, kayak kakak adik. Nanti Yai tolong untuk Yai disambungkan sama peternakan dan pertanian deh. Karena program dari Bupati kita Abah Sanusi sudah plek sama bosnya DMI Yai Sibawe. Yang terakhir Mas Fauji, pasangan tidak support. Nah, ada namanya disebut, kalau guru saya nyebut itu negator. Negator itu apa? Kalau kita ketemu orang itu, kita ini gak semangat, kita loyo gitu. Dia ngomongnya negatif. Nah ini kadang orang-orang ini ada di sekitar kita, ngomongnya enak gitu. Gak mungkin lah sampai saya kayak pindah-pindah. Cocok kiai. Padahal pesan kita di situ tadi itu gitu kan. Kayak Mas Fauji seperti itu mohon maaf disebut negator. Nah gimana caranya? Dulu istri saya sering mempengaruhi Mas cocok ini cocok itu. Sing usaha itu aku kok sampean wong wedok ya nurut nang aku lah. Aku sing ngerti usaha. Apa sampean kerja aku ya di omah. Bahasa kasarnya gitu bahasa dulu. Nah, berarti nggak ngomong gini. Apa takut malah tak kasih? Ya. Ya, itu namanya negator, mempengaruhi sampean untuk sampean nggak berkembang. Nah, sampean setel pakai rumusnya kayak Abah Imam tadi, setel bisa. Ya opo saya bisa menjelaskan ke istri. Mungkin sampean sering pernah atau gagal yang bikin istri sampean nggak semangat. Pernah nggak? Nah itu coba berarti sedikit perlahan, insya Allah nanti kepercayaannya naik. Karena dia nggak percaya pernah gagal itu mungkin. Atau dulu modalnya dari istri apa modal sama sendiri? Ya berarti pakai yang tadi itu, cara 3 kerja tadi itu kecil dulu aja, pakai peluru aja. Kalau rugi kan nggak banyak. Pada waktu istri sudah percaya, sampai optimalkan itu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Gus. Oke, terima kasih. Saya berpikir ya, andaikan mungkin nanti takbir masjid itu biar nanti acara di masjid itu gayeng seperti ini. Mungkin nanti ketika khutbah